Hai, minasan konnichiwa. Sujitsu yokoso irasaimashita. Watashi wa gadis Kristiani desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis kaligrafi Jepang untuk pemula. Sebelum dari itu, ayo persiapkan peralatannya. Ja, soredewa hajimemashou. Hai, baik. Bagi teman-teman yang masih pemula untuk membuat kaligrafi Jepang, minimal kalian harus memiliki 4 peralatan suji atau kaligrafi Jepang. Jepang. Yang pertama ada tinta. Ini tinta cair dan ini tinta padat. Ini dinamakan sumi. Kalau ini bokuju. Jadi saya sarankan untuk kalian yang masih pemula ataupun yang ingin lebih praktis, kalian bisa menggunakan bokuju ini sebagai pengganti tinta padat ini. Lalu yang kedua ada suzuri. Suzuri ini tempat menaruh tinta. Oke. Baik, yang ketiga ada fude atau kuas untuk kaligrafi ya teman-teman, bukan kuas untuk melukis seperti ini bentuknya. Ya. Lalu yang keempat ada hanshi atau kertas Jepang. Jadi teman-teman, kertas Jepang ini memiliki dua permukaan yang berbeda. Yang pertama yang halus dan yang kedua yang kasar. Jadi nanti kita menulis di permukaan yang halus. Itu 4 peralatan yang perlu kalian miliki untuk menulis kaligrafi Jepang. Alangkah baiknya jika kalian memiliki peralatan yang lengkap agar lebih mudah untuk menulis kaligrafi Jepang. Yaitu yang kelima ada buncin atau pemberat kertas. Oke. Yang keenam ada shitajiki, yaitu alas untuk hanshi. Jadi kita nanti taruh shitajiki ini dan di atasnya hanshi agar tinta tidak mudah meluber kemana-mana. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui peralatan apa saja yang harus kita siapkan untuk menulis kaligrafi Jepang, kita harus mengetahui dasar-dasar dari teknik penulisan kaligrafi Jepang. Oke, yang pertama ada teng, yaitu titik. Sebuah garis diawali dengan bentuk titik. Jadi teman-teman harus sering berlatih menulis titik karena titiklah yang menjadi dasar utama membuat garis. Jadi titik dalam kaligrafi Jepang itu 45 derajat, dimiringkan sedikit tetapi tangan tetap lurus. Oke, nanti kita implementasikan dalam kertas ya. Yang kedua ada yokokaku, yaitu garis horizontal yang ditarik dari kiri ke kanan. Oke. Jadi kita bikin titik dulu, baru digaris, digeser, dan diakhiri dengan titik pula. Baik, yang ketiga ada teknik tatekaku, yaitu tarikan dari atas ke bawah. Kita membuat awalan titik yang ditarik ke bawah, lalu ditomete atau ditekan. Yang keempat ada hane, atau biasanya saya menyebutkan kail, karena mirip seperti kail. Kita membuat sama, langkah awal kita membuat seperti tatekaku, namun ketika di akhir kita miringkan sedikit fude, tetapi diharaikan ke atas atau dilepas ke atas agar membentuk hane. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus bisa mengatur tenaga tangan kalian ya. Oke, yang kelima ada teknik naname migi ue harai. Kita membuat titik di bawah lalu diharai atau dilepas ke sebelah kiri bagian atas. Yang keenam, kita membuat hidari harai. Kita memulai titik sebelah kanan lalu dilepas ke sebelah kiri seperti ini jika digambar titik-titiknya. Oke. Yang ketujuh ada mijikai hidari harai, yaitu sama seperti hidari harai, hanya saja bentuknya lebih kecil. Dan yang terakhir ini teknik migi harai yang biasanya untuk para pemula harus lebih sering latihan karena cukup sulit untuk membuat garis seperti ini. Jadi teman-teman harus sering latihan dan harus bisa mengatur tenaga kalian. Jika diberi gambaran titik akan seperti ini. Diberhentikan dulu baru diharai atau dilepas. Oke teman-teman, teknik-teknik
Dasar penulisan kaligrafi Jepang saya paparkan hanya 6 saja. Nanti video selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, setelah mengetahui bagaimana teknik penulisan, kita langsung belajar bagaimana sikap duduk kita dalam menulis kaligrafi Jepang. Baik teman-teman, kita sekarang akan belajar bagaimana sikap kita duduk dalam menulis kaligrafi Jepang. Yang pertama, badan kita harus tegak dan sejajar dengan kertas yang ada di depan kita. Setelah itu, sujuri, tinta, dan fude letakkan di sebelah kanan dan sebelah kirinya kalian boleh menyimpan tehong. Lalu tangan kiri kalian letakkan di ujung kertas, tujuannya agar kertas tidak terbawa oleh fude yang basah. Lalu cara memegang fude yaitu dengan 3 jari dan letakkan di bagian tengah bawah. Jangan terlalu atas, jangan pula terlalu bawah. Kita gunakan di bagian tengah bawah. Setelah itu, tangan kita tidak boleh menahan pada benda apapun, karena jika kita menahan itu akan mempersulit gerakan kita dalam menulis kaligrafi. Lalu, dalam memegang fude kita harus arahkan fude ini 90 derajat. Jadi harus lurus ya teman-teman. Tidak boleh miring seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi harus lurus 90 derajat. Baik, segitu saja sikap penulis dalam kaligrafi Jepang. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara menulis teknik dasar kaligrafi Jepang. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menulis teknik dasar secara praktek. Oke. Yang pertama, kalian harus mencelupkan fude ini ke dalam tinta. Jangan terlalu banyak. Lalu digeser-geserkan ke permukaan seperti ini agar tintanya merata pada bulu-bulu fudenya. Setelah itu buatlah runcing fude seperti ini, karena keruncingan fude ini akan mempengaruhi keindahan dalam menulis suji, dalam membuat suji. Oke. Yang pertama kita latihan membuat tank. Teknik dasar yang awal sekali, kita membuat tank seperti ini teman-teman. Buatlah runcing dan 45 derajat. Seperti itu. Buatlah teman-teman sebanyak mungkin, latihan sesering mungkin. Karena teknik dasar utama itu adalah titik. Paling dasar sekali itu adalah titik. Setelah itu kita masuk ke teknik dasar kedua, yaitu membuat yokokaku. Sama, membuat titik dulu. Setelah itu tarik dan tomete. Tarik, tomete. Lalu yang ketiga kita membuat tatekaku. Sama seperti yokokaku, tapi ini posisinya vertikal. Diawali dengan titik, tarik ke bawah, diakhiri dengan titik pula. Seperti ini, tarik ke bawah, titik pula. Titik, boleh seperti itu. Oke, yang keempat kita membuat hane. Bikin tatekaku seperti tadi. Kita belokkan sedikit saja, baru kita tarik ke atas. Tangan mengikuti alunan fude. Buat lagi ya teman-teman. Tarik ke bawah, geser dikit, ke atas kan, seperti itu.
Baik, lanjut ke teknik yang selanjutnya. Kita akan membuat namame migi ue harai. Kita membuat titik dari bawah dan diharaikan ke atas seperti itu. Atau sebelah sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat hidari harai. Di sini ya. Selanjutnya kita membuat mijikai hidari harai. Sama seperti hidari harai, namun lebih pendek ukurannya. Seperti itu. Oke. Lalu teknik yang terakhir yaitu migi harai. Jadi begini teman-teman. Buatlah tipis dari atas. Tekan. Seperti itu. Tekan. Pas. Teman-teman perlu diperhatikan jangan sampai bercabang seperti ini ya. Jadi mengurangi keindahan. Jadi kita buat lagi. Tarik, pas seperti itu. Jadi saat di sebelah sininya ditomekkan, baru kesininya diharai. Hai, minasan ga desu ka? Suji ga omoshirai desu ka? Hai, untuk pemula seperti kalian, pasti Suji dianggap paling sulit sekali menulisnya karena memang banyak aturan. Dan buat teman-teman yang memang pengen belajar lebih efektif dan intensif, kalian bisa mencari sumber-sumber atau referensi selain dari video, yaitu dari buku. Contohnya ini, buku ini Shodo no Kyokaso. Di sini menjelaskan banyak sekali gaya-gaya kaligrafi Jepang sampai memaparkan bagaimana cara menulis shodo, tensho, gyoso, soso, dan masih banyak sekali. Jadi teman-teman harus semangat, terus jangan mudah menyerah, latihlah kesabaran, dan gambatte ne. Hai, bye bye, mata ne.